Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita di channel CF77 Media. Nah, kita akan ngomongin soal 5 hal atau poin yang bisa kita ambil nih dari pertandingan Manchester United melawan Young Boys lanjutan Liga Champions Kamis dini hari tadi ya. Dan juga kita akan sekaligus review singkat nih pertandingannya seperti apa jalannya. So, kita langsung aja simak review kita. Glory Glory Manchester United. Nah, ngomongin soal review pertandingan dari Manchester United melawan Young Boys lanjutan Liga Champions leg kedua nih. Sebelum kita lanjut untuk pertandingan seperti apa, susunan pemain dari Manchester United ini, kali ini menurunkan pelapis kedua nih dari starting 11 yang diturunkan oleh pelatih Ralf Rangnick. Nah, yaitu ada susunan pemainnya dengan formasi 4-4-2. Ada Henderson, terus juga ada Wan-Bissaka, Bailey, Nemanja Matic kali ini sebagai kapten, dan juga ada Luke Shaw untuk lini belakang dari Manchester United. Di tengah ada Delio dan juga Juan Mata serta Van de Beek, dan juga Elanga di sayap sebelah kiri ini. Di depan ada Mason Greenwood serta Jesse Lingard. Formasi yang diturunkan oleh Manchester United kali ini pemain-pemain pelapis kedua, dan kayaknya nih Ralf Rangnick mencoba perubahan besar-besaran di laga kali ini. Memang tentu laga ini sebenarnya bukan acuan Manchester United sih, karena memang sudah lolos untuk ke-16 besar babak Liga Champions Eropa nih. Jadi sah-sah saja sih kalau Ralf Rangnick ingin merombak besar starting 11 dan juga ingin mengetahui pemain-pemain lapis kedua yang layak untuk dipertandingkan di next match ya, yang sesuai dengan formasi taktik dari Ralf Rangnick itu sendiri. Untuk pemain-pemain dari Young Boys, dengan formasi 4-2-3-1, Young Boys sendiri sebenarnya memainkan pemain yang di leg pertama mencetak gol ke gawang Manchester United, yaitu ada Tyson Sibakwe dan juga ada Nicolas Moumi Ngamailo. Pemain-pemain yang cukup merepotkan lini belakang dari Manchester United saat di leg pertama. Untuk jalannya pertandingan, sebenarnya Manchester United di 20 menit babak pertama sangat menguasai pertandingan, mulai dari penguasaan bola, terus juga peluang-peluang, umpan-umpan, dan juga yang pasti gol di babak pertama nih. Bermain di hadapan publik sendiri, Manchester United menurunkan pemain pelapis keduanya, bukan pemain inti nih. Memang Ralf Rangnick sendiri selaku pelatih menurunkan beberapa pemain mudanya pada laga kali ini. Red Devil sendiri langsung tancap gas pada sejak menit awal di babak pertama. Alhasil, terbukti nih pada menit ke-8 Mason Greenwood berhasil menjebol ke gawang Young Boys. Memanfaatkan umpan dari Luke Shaw, Manchester United unggul atas gol dari Mason Greenwood. Kalau tahu nih, golnya sangat ciamik sekali. Manfaatkan umpan dari Luke Shaw, langsung disambut dengan tendangan salto dan juga tendangan setengah volley gitu ya. Akrobatik. Gol terbaik deh kayaknya di laga kali ini ya. Manchester United unggul 1-0 pada menit ke-8. Red Devils sebenarnya banyak sekali peluang-peluang dan terus mencoba menggandakan keunggulannya, namun masih buntu. Meskipun sudah mencoba beberapa kali dan berulang kali, ya hasil tetap keunggulan masih 1-0 pada babak pertama di menit ke-27. Young Boys tidak tinggal diam sebenarnya nih. Banyak sekali juga peluang-peluang dari Young Boys
yang memanfaatkan kesalahan dari pemain belakang Manchester United. Di laga ini Manchester United banyak sekali sebenarnya kurang kompak, terus juga chemistry yang kurang, banyak kesalahan-kesalahan umpan, serta banyak peluang yang sebenarnya bisa menjadi gol, namun finishing touch-nya nih kurang, alhasil cuma 1-0 nih. Kesalahan dari Manchester United yaitu berhasil dimanfaatkan oleh Young Boys di menit akhir-akhir babak pertama, yaitu pada menit ke-42. Yaitu kesalahan dari pemain belakang Manchester United yang dimanfaatkan oleh Adala Raider yang sukses mencetak gol cantik dengan tendangan jarak jauhnya. Alhasil pertandingan babak pertama pun berakhir dengan skor 1-1. Babak pertama berjalan cukup sengit sekali nih. Sebenarnya Manchester United seharusnya bisa memanfaatkan peluang-peluang menjadi gol dan menggandakan keunggulannya nih. Namun sayang sekali kurang bisa memanfaatkan peluang yang ada. Nah, untuk jalannya babak kedua sendiri, The Red Devil masih meluncurkan serangan demi serangannya nih, guna menjebol gawang dari Young Boys. Banyak perubahan juga di babak kedua, atau banyak pergantian pemain muda dimainkan oleh Ralf Rangnick pada babak kedua juga nih. Banyak perubahan juga. Terus juga akhirnya di menit ke-58 Manchester United sempat mempunyai peluang untuk unggul dari Young Boys nih. Namun tendangan yang dilesatkan oleh Elanga sayang sekali masih bisa ditepis oleh penjaga gawang dari Young Boys. Nyaris saja menjebol gawang dari Young Boys ya. Di menit ke-65 Young Boys balik atau menyerang pertahanan dari Manchester United nih. Sebenarnya malapetaka untuk pertahanan MU nih. Namun tendangan yang dilesatkan oleh Macheras masih bisa ditepis ke sisi kanan gawang dari Manchester United. Jalannya pertandingan di menit atau di babak kedua juga cukup ketat. Atau pasalnya kedua tim saling jual beli serangan dan sama-sama menciptakan peluang hingga menit ke-75 pertandingan berjalan. Kedua belah tim masih belum juga mampu menambah keunggulannya nih. Manchester United cukup keteteran nih kali ini lantaran Young Boys terus bermain menekan. Justru Red Devils terlihat kesulitan untuk menembus lini pertahanan tim tamu dan alhasil masih imbang 1-1 pada babak kedua. Sebenarnya banyak perubahan juga di babak kedua, mulai dari Zidane Iqbal dimasukkan pemain-pemain muda juga untuk menambah daya dobrak dari lini penyerangan Manchester United. Namun skor 1-1 tetap berjalan hingga akhir dari pertandingan ini. Catatan kalau menurut pendapat saya nih, banyak pemain baru yang dimasukkan atau pemain-pemain lapis kedua yang membuat chemistry, terus juga akurasi umpan dan juga kekompakan dari tim masih kurang. Apalagi ini debut untuk pemain-pemain muda yang baru berlaga di Liga Champions kali ini. Nah, jadi ya wajar sih kalau menurut saya ya kalau kurang kompak dan juga masih banyak peluang-peluang yang kurang bisa dimanfaatkan. But overall pertandingan ini sebagai acuan buat Ralf Rangnick untuk racikan ke depannya nih. Akankah bisa pemain-pemain lapis kedua bisa dimasukkan untuk starting 11 mungkin di next match dari Manchester United itu sendiri? Aduh, kita tunggu saja ya. Taktik dari Ralf Rangnick ini pressure ketat, terus juga umpan-umpan cepat yang membuat MU kali ini berbeda ya dari sebelum-sebelumnya yang pasti. Oke, kita lihat untuk statistik ya di pertandingan kali ini. Untuk tendangan ke gawang sendiri, tendangan dari Manchester United hanya 7, sedangkan Young Boys adalah 17.
Namun, untuk tendangan ke arah gawang sama-sama imbang, yaitu 5 dan juga 5 untuk Young Boys serta MU. Penguasaan bola kali ini sebenarnya berimbang dan juga hanya terpaut tipis saja untuk penguasaan bola yang dimenangkan oleh Young Boys, yaitu dengan 51% serta MU dengan 49%. Untuk akurasi umpan juga sama-sama, yaitu 80% dan juga 82%. Pertandingan Young Boys melawan MU ini kalau menurut saya cukup ketat serta banyak sekali pelanggaran-pelanggaran dan juga bermain cukup keras ya, karena pressure yang ketat untuk pertandingan ini. Hasil ada pelanggaran 14 untuk Young Boys dan juga 8 untuk MU, dan menciptakan 1 kartu kuning di pertandingan kali ini untuk Manchester United. Pertandingan di Old Trafford memang berjalan kurang seimbang ya kalau menurut saya, apalagi di leg pertama. Sebenarnya MU dulu leg pertama kalah ya 1-2 dari Young Boys. Laga ini sebenarnya harus menjadi laga pembuktian sekaligus laga balas dendam. Namun kayaknya Ralf Rangnick berpikiran beda nih. So yaudah kita turunkan aja peran pemain pelapis kedua. Soalnya MU sendiri kan sudah lolos, dipastikan lolos ke 16 besar. Jadi ya ngapain buang-buang pemain-pemain inti yang juga sebenarnya masih ada match-match lainnya MU, apalagi jadwal yang padat selain di Liga Champions, di Inggris Premier League juga, makanya pemain lapis kedua harus dimainkan nih. Tuh pilihan dari Ralf Rangnick itu sendiri. Nah, hasil yang imbang ini tidak mempengaruhi status MU yang sudah dipastikan lolos ke 16 besar. Tinggal tunggu saja untuk drawingnya MU akan melawan siapa di babak 16 besar. Menariknya nih kawan, pertandingan MU kali ini menyisakan 5 pelajaran penting atau 5 poin penting nih kalau menurut saya ya. Dikutip dari bola.net, 5 poin penting itu ada apa saja sih? Yang pertama nih, kalau menurut pendapat saya, eksperimen pemain muda. Manchester United sudah dipastikan langkah ke babak 16 besar. Oleh sebab itu, Ralf Rangnick menggunakan laga ini sebagai kesempatan untuk bereksperimen dengan pemain-pemain mudanya. Pelatih baru MU ini memang banyak menurunkan pemain muda, tercatat ada 6 pemain muda dalam starting 11 setan merah di pertandingan melawan Young Boys ini. Nah, 6 pemain muda di starting 11 ini menjadi catatan istimewa tersendiri nih di Liga Champions. Soalnya MU sendiri jadi tim kelima yang melakukannya dan tim kedua dari Inggris yang melakukan atau menurunkan pemain-pemain muda, banyak pemain muda untuk laga di Liga Champions kali ini. Untuk poin selanjutnya, Mason Greenwood nih. Mason Greenwood menjadi kalau menurut saya man of the match di laga kali ini karena pergerakannya yang menyulitkan pertahanan dari Young Boys dan juga Mason Greenwood yang mencatatkan namanya di papan skor juga ya. Nah, selain itu juga Mason Greenwood ini telah mencetak total 8 gol di kompetisi Eropa untuk Manchester United. Nah, dia memecahkan rekor pemain termuda yang bisa menorehkan angka tersebut nih sebelum mencapai usia 21 tahun. Gol-gol dari Mason Greenwood ini juga membuktikan bahwa kedepannya siap diproyeksikan jadi salah satu striker andalan di Manchester United di masa mendatang nih. Apalagi dia masih muda juga, sudah terbukti bisa bikin gol. Waduh, kayaknya bisa lah dibentuk untuk next striker dari Manchester United. Oke, untuk poin selanjutnya, poin ketiga, yang catatan penting yaitu MU gagal clean sheet di 5 pertandingan terakhirnya. MU boleh jadi menurunkan skuad terbaiknya di laga ini. Namun, eksperimen pemain kedua atau lapis kedua menjadi bumerang ya untuk MU sendiri.
Setan Merah punya masalah di lini belakang yang sudah jadi PR sejak awal musim nih. Kini Rangnick mencari-cari nih untuk memperbaiki persoalan tersebut. Tercatat MU tidak pernah meraih clean sheet di 5 pertandingan terakhir di fase grup Liga Champions yang dimainkan di Old Trafford. Merupakan catatan buruk buat MU juga ya. Oke. Untuk poin keempat adalah masalah pemain senior. Nah, skuad MU di laga ini memang mendominasi adalah pemain-pemain mudanya. Namun Rangnick sendiri masih menurunkan beberapa pemain senior untuk memberikan keseimbangan. Sayangnya hampir setiap pemain senior yang diberi kesempatan bermain justru tampil kurang memuaskan atau mengecewakan gitu ya. Ada Aaron Wan-Bissaka, ada Lucas Shaw, Juan Mata, Jesse Lingard yang tampil di bawah ekspektasi. Bahkan performa dari Wan-Bissaka terbilang mengkhawatirkan nih. Mungkin bisa jadi catatan juga untuk bisa masuk ke skuad inti untuk Manchester United sendiri ya. Untuk poin yang kelima atau poin yang terakhir yang bisa kita ambil yaitu taktik dari Rangnick itu sendiri. Duel kontra Young Boys menjadi laga kedua Rangnick sebagai pelatih MU. Memang belum maksimal tapi perlahan-lahan MU mulai menunjukkan perubahan di lapangan ya. Rangnick sendiri tampak menginstruksikan timnya untuk bermain dengan intensitas yang sangat tinggi nih. MU harus menerapkan garis tekanan tinggi, mencoba pressure ketat, merebut bola secepat mungkin, dan juga membuahkan peluang atau bisa jadi gol. Seperti itu taktik dari Rangnick itu. Perubahan taktik ini butuh waktu yang jelas. Pemain-pemain kesulitan untuk menerapkan taktik itu. Ya, kita lihat saja perlahan namun pasti MU sudah berhasil ya. Kalau menurut saya perubahan dari taktik yang dulu yang dimainkan oleh pelatih yang lama sama yang sekarang cukup berbeda. Hasil 1-1 ini tentu menjadi laga yang kalau menurut saya ya well done, sangat baik. Meskipun pemain lapis kedua namun mampu mengimbangi dari Young Boys itu sendiri. Kita tunggu saja di Liga Champions maupun di Inggris Premier League penampilan MU semoga kedepannya makin baik aja ya. Tunggu di next match, kita mungkin akan bahas lagi nih seperti apa review ataupun poin yang dapat kita ambil. So, itu tadi ulasan singkat dari saya, semoga bisa jadi ya mungkin referensi buat kawan-kawan ya. Jangan lupa untuk dukung terus channel CF77 Media dan subscribe, like, serta sebarkan sebanyak-banyaknya. Aku pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Glory Glory Manchester United.